Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Enda Wahyu Cayanti. Saya biasa dipanggil Enda dengan NIM 44324170 dari Program Studi Kearsipan dan Informasi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem informasi. Di sini saya membuat sebuah aplikasi tentang penjadwalan skripsi, di mana hal yang melatar belakangi saya untuk membuat sebuah aplikasi penjadwalan skripsi ini adalah seperti yang kita tahu bahwa proses sidang skripsi itu mencakup berbagai kegiatan administratif dan teknis seperti pendaftaran peserta, penentuan dosen penguji, penetapan waktu dan ruang sidang, serta pengelolaan dokumen penilaian. Dalam prakteknya, banyak perguruan tinggi yang masih mengelola proses tersebut secara manual dengan menggunakan lembar kerja seperti spreadsheet atau alat komunikasi melalui email atau pesan pribadi seperti WhatsApp. Hal ini bisa menyebabkan suatu masalah, yaitu kesulitan koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi penjadwalan sidang skripsi berbasis arsitektur sistem yang informasinya terintegrasi dan mampu menghubungkan berbagai komponen dan aktor dalam satu platform terpadu. Berikut ini adalah use case diagram. Dalam use case diagram ini terdapat beberapa aktor atau pelaku dalam aplikasi tersebut dan beberapa fitur-fiturnya. Di sini, seperti yang kita tahu terdapat pelaku utama yaitu mahasiswa dalam aplikasi ini. Nah, mahasiswa ini itu sebagai pengguna utama sistem yang melakukan login, mendaftar sidang skripsi, melihat jadwal, dan melakukan absensi sidang. Selain ada mahasiswa, terdapat juga dosen penguji. Dosen penguji ini bertugas untuk melihat jadwal sidang, melakukan absensi, serta merekam nilai. Nah, yang ketiga ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini bertugas untuk memverifikasi pendaftaran skripsi, melakukan absensi, dan ikut dalam rekap nilai sidang. Nah, yang keempat terdapat admin. Admin ini bertugas untuk mengelola sistem serta membuat jadwal sidang. Selain terdapat beberapa tokoh-tokoh atau lakon, pelakunya juga terdapat fitur-fitur dalam aplikasi ini. Terdapat beberapa fitur, diantaranya adalah fitur login user. Ya, ini berfungsi sebagai autentifikasi awal bagi mahasiswa, dosen, admin untuk mengakses sistem. Yang kedua, fitur pendaftaran skripsi. Ini berlaku untuk mahasiswa untuk mendaftar mengikuti sidang skripsi dengan mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Yang ketiga, terdapat pembuatan jadwal, yang dimana ini adalah admin yang mengatur jadwal sidang skripsi mulai dari tanggal, waktu, ruang, dan dosen penguji. Yang keempat adalah absensi. Absensi ini berlaku untuk mahasiswa, baik dosen pembimbing dan dosen penguji, untuk sebagai informasi dan konfirmasi kehadiran. Selanjutnya terdapat fitur rekap nilai sidang. Nah, fitur rekap nilai sidang ini dilakukan oleh dosen penguji, dosen pembimbing, dan memberi nilai sidang, lalu sistem merekap hasil nilai tersebut. Selain itu, terdapat Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat sebagai ERD, di mana di sini itu terdapat beberapa entitas-entitas yang dilengkapi dengan atribut-atribut di dalamnya. Di sini terdapat dua entitas, yakni jadwal sidang skripsi dan juga skripsi, di mana dalam sidang skripsi terdapat judul skripsi, ID pembimbing, dan juga status. Sedangkan dalam jadwal sidang skripsi terdapat tanggal, absensi, ID jadwal, dan waktu sidang. Nah, keduanya ini itu memiliki tingkat hubungan money to money. Dibuktikan dengan bahwa setiap skripsi itu bisa memiliki lebih dari satu jadwal sidang. Namun, satu jadwal sidang juga bisa mencakup lebih dari satu skripsi. Sehingga kedua entitas ini itu memiliki tingkat hubungan money to money. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa hubungan money to money ini itu tidak bisa langsung diterapkan dalam basis data dan perlu diubah menjadi hubungan one to money.
Dengan cara seperti apa? Dengan cara bantuan entitas penghubung atau forensic key, atau biasanya disebut dengan kunci asing, di mana kita membutuhkan kunci asing. Di sini saya mendapatkan kunci asing itu atau forensic key, yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sebagai entitas yang di dalamnya terdapat nama, NIM, prodi, dan juga email. Nah, antara mahasiswa dengan skripsi dan antara mahasiswa dengan jadwal sidang skripsi ini itu terdapat relasi one to many. Nah, bisa dibuktikan dengan cara satu mahasiswa dapat memiliki banyak skripsi, tetapi satu skripsi hanya memiliki satu mahasiswa saja. Nah, satu mahasiswa dapat memiliki banyak jadwal sidang skripsi, tapi satu jadwal sidang skripsi hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Sehingga sistem seperti ini, alur seperti ini itu memudahkan dan lebih efisien saat diimplementasikan melalui datanya. Selain dari ARD tadi, terdapat juga sequence diagram, di mana sequence diagram ini menjelaskan tentang alur dari penggunaan aplikasi ini, di mana ini awalnya adalah mahasiswa ini login, dan kemudian mahasiswa ini tuh melakukan validasi user dan password melalui sistem. Ketika sudah memasukkan ini, kemudian dia berada di database. Ketika di database ini datanya itu valid, database menyimpan data tersebut, dan ketika data valid, database kemudian mengkonfirmasi ke sistem. Sistem menampilkan dashboard. Penampilan dashboard ini itu diketahui ketika bahwa data yang telah dimasukkan itu valid. Setelah mahasiswa mengetahui tampilan dashboard ini, kemudian mahasiswa melakukan daftar sidang. Daftar sidang ini dilakukan ke sistem. Setelah itu sistem melakukan pengajuan sidang ke database. Database menyimpan data sidang-sidang yang sudah didaftarkan tadi terlebih dahulu, kemudian sistem mengkonfirmasi data tersebut telah tersimpan ke mahasiswa. Setelah data daftar sidang tadi sudah terkonfirmasi, perlunya verifikasi atau persetujuan dari dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing ini melakukan proses login dengan melakukan verifikasi pengajuan melalui sistem, kemudian setujui, dan kemudian sistem tersebut menyimpan data tersebut di database. Setelah itu, data sudah disetujui itu dilakukan pengajuan dan siap dijadwalkan oleh admin. Ketika siap untuk dijadwalkan oleh admin, jadwal sidang tersebut disimpan di database. Setelah disimpan di database, kemudian sistem memberikan notifikasi bahwa jadwal sidang itu sudah ada. Nah, proses tersebut selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa melihat jadwal sidang di sistem, kemudian mengambil data melalui database. Selanjutnya, sistem tersebut menampilkan jadwal sidang yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi beberapa alur-alur dari proses penjadwalan pada aplikasi penjadwalan skripsi. Berikut kesimpulannya, yaitu bahwa aplikasi penjadwalan skripsi ini merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan kegiatan skripsi di lingkungan perguruan tinggi, mulai dari tahap pendaftaran, sidang, hingga penentuan jadwal ujian. Sistem ini berfungsi mengintegrasikan interaksi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji, dan juga admin. Dengan adanya aplikasi ini, penjadwalan skripsi ini, kegiatan administrasi akademik khususnya dalam proses sidang skripsi ini menjadi lebih terstruktur, efisien, terdokumentasi dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.